Setiap gue ngeliat ngaben sih, gue setiap ngeliat prosesi bakaran mayat itu gue kayak ngerasa gila ya, hidup kita secantik apapun kita bakalan. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Nah, sekarang aku lagi ada di Bali. Aku di Bali kali ini nggak lama sih, cuman 3 malam 4 hari doang. Dan aku lagi stay di Seminyak. Nah, aku pengen tunjukin ke kalian tempat nginep aku selama di Seminyak kali ini. Oke, mari kita masuk ke kamarnya. Assalamualaikum. Jadi aku nginepnya di Astera Villa Seminyak. Pas masuk udah bisa ngelihat roomnya kayak gini. Ada table di sini bisa buat breakfast, lunch, or dinner. Kalau di kamar bisa di sini ya makannya. Terus juga ada sofa di situ. Di sini ada sofa lagi, terus ada speaker, ini bagus banget buat dengerin musik, bisa chill di kamar. Dan di sini adalah bathroomnya. Nah, di bathroomnya ada di sini tempat dandan. Di sini wastafelnya buat sikat gigi, toiletnya ada di sini, dan showernya di sini. Seperti itu, teman-teman. Ruangannya itu kayak memanjang gitu ya, jadi dia benar-benar kayak plong gitu loh. Nah, dia nggak cuman ini aja kok. Kalau misalnya kita buka curtainnya, bentar ya, kita buka dulu. Jadi view-nya itu swimming pool ya, dia kamarnya ada swimming poolnya. Nggak kelihatan deh. Jadi kalau curtainnya dibuka, kita bisa lihat swimming pool. Lumayan buat aku yang nggak bisa berenang. Nah, aku ke Balinya sendiri aja teman-teman, tapi aku ada teman di sini, jadi dia bakalan tinggal sama aku selama aku di sini. Aku suka banget di Astera Villa Seminyak ini, aku udah nginep 2 kali deh kalau nggak salah di sini. Astera Villa ini tuh bagian dari Inivi Hospitality ya, jadi yang villa-villanya Inivi Hospitality tuh kayak mirip semua gitu loh desain-desainnya. Nah, yang di kamar mandinya juga bisa dibuka curtainnya. Jadi kayak gini, kita bisa ke poolnya juga dari sini juga bisa. Untuk harga kalau nginep di Astera itu menurut aku masih fine ya. Dia tuh dari sejutaan, which is oke lah dengan fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan di sini. Oh iya, aku lupa, di sini juga ada minibarnya. Jadi bisa bikin kopi, bikin teh. Udah ada nih lengkap semuanya. Terus di sini apa ya? Oh, ada gelas wine. Nah, bisa nge-wine juga di sini. Oh, ada piring juga. Oh my god, lengkap ya. Nah, terus di sini juga ada kulkas kecil. Harusnya enak sih kalau bisa nyantai di sini, cuman abis hujan di Bali jadi masih agak basah gitu. Jadi aku bakalan nyantainya di sini aja deh. Nah, mungkin kalian kayak bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih Rita selalu ke Bali? Padahal kan banyak nih tempat-tempat yang gak kalah cantik kayak di Bali, di Indonesia gitu ya kan. Kenapa ya? There is something about Bali yang gak bisa aku explain ke kalian gitu. Pokoknya kayak Bali is my happy place. Kayak aku tuh bahagia aja rasanya di sini. Jadi pernah nih teman-teman, waktu itu aku lagi galau segalau-galaunya. Terus aku memutuskan untuk ke Bali kan, and once I landed in Bali, tiba-tiba aku merasa happy aja gitu. Jadi kayak Bali is my happy place. Padahal aktivitas aku di Bali ya nggak yang kayak gimana-gimana gitu sih. Paling misalnya yang sering itu ya ngelihat sunset. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin sih karena lagi musim hujan. Terus misalnya ikut kelas yoga, terus
olahraga, workout di gym, terus juga nyoba-nyobain kafe-kafe di sini karena makanannya itu enak-enak dan sehat. Dan juga nih kualitas udara di Bali tuh masih enak lah gitu ya untuk dihirup, beda sama di Jakarta. Di Jakarta tuh banyak banget polusinya. Terus juga macet di mana-mana. Kalau di Bali tuh aku kayak bisa naik motor, ngerasa aman naik motor. Kalau di Jakarta tuh kalau naik motor kayak agak takut ya. Pokoknya mungkin aku ngerasanya Bali itu apa ya, tempat yang nyaman gitu buat aku. Jakarta juga nyaman sih karena kan aku ada rumah di situ. Cuman lebih ke Jakarta tempat aku berkarir. Karena kalau misalnya ada kerjaan, ada syuting gitu kan pastinya di Jakarta. Tapi kalau misalnya kayak tempat aku nyaman, tempat aku ngerasa kayak di rumah, itu kayaknya Bali. Makanya aku berharap banget semoga aku bisa ngumpulin duit, suatu hari nanti bisa punya villa atau rumah di Bali. Doain ya teman-teman, semoga keinginan aku bisa tercapai, amin ya Allah. Sekarang juga aku lagi ya berusaha untuk nabung sih, semoga aku bisa punya properti lah gitu di Bali. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di mana ini Say? Bale Udang Mang Engking. Bali Udang. Bale. Bale Udang Mang Mang Engking. Nah di sini tuh ternyata menu favoritnya udang, makanya nama restorannya ada udangnya gitu. Iya, asal jangan otaknya kayak udang. Kayak kamu dong. Tapi kamu S3 ya? Aku lah berarti. Enggak lah ya. Apa sih megang-megang itu Aku kan sayang sama Oh, kamu. iya. Kita kan lama banget gak ketemu. Iya, lama banget gak ketemu. Kita sama-sama penyakitan sekarang. Sama-sama penyakitan karena aku baru aja drop karena kekurangan zat besi. Kekurangan sel Kekurangan darah darah putih, putih. sedangkan dia kelebihan. Kelebihan leukosit itu tinggi, kelebihan sel darah putih. Mungkin kita tuh harus ketemu supaya bisa melengkapi Transfusi lagi ya, gitu transfusi. kan. Nah ini bagus banget sih suasananya, seperti yang kalian lihat tadi, cantik banget desainnya, kayak ala-ala apa ya ini ya? Apa sih desain-desain kayak gini, Kayak apa sih Sunda namanya? sih, kayak di Bandung gitu nggak sih, kayak Sunda. Ada sih unsur-unsur Sundanya Karena karena kan ini- di bambu-bambu gitu Iya, ya. dan ini kan kayak ada kayak sapu lidi yang di Bandung sih, Oh. karena ada restoran kalau aku nggak salah ya, karena kayak ada airnya kayak kuring gitu lah. Iya. Enak Asri. banget sih. Apa family vibes juga karena di sini banyak yang bawa keluarga ya. Terus kita bisa lihat view-viewnya, bisa lihat ikan. Bagus sih, aku suka. Tapi mahal nggak sih di sini? Ya relevan sih, misalnya harga udang kayak 80 kan emang segitu nggak sih harga udang. Terus ikan tadi kalau nggak salah sama 90, emangnya ikannya ya yang lumayan lah, medium, Worth it lah ya. Dan ini salah satu tempat yang recommended kalau kalian pergi ke Bali. Especially kalian stay di Seminyak. Oh iya, aku mau ngucapin turut berduka cita karena nenek kamu kan baru meninggal ya. Baru Iya. berapa waktu yang lalu? Seminggu? Seminggu ya, habis aku masuk rumah sakit itu lah nenek. Iya, sekitar semingguan yang lalu ya. Terus Sita cerita tentang upacara ngaben gitu, teman-teman. Dia bilang dia takut banget. Terus aku tanya, karena aku kan nggak tahu ya. Aku kira kalau di Bali itu bisa memilih gitu loh untuk di acara ngaben atau di kebumikan biasa gitu. Aku pikir seperti itu, ternyata enggak ya. Ada banyak sih di Bali, misalnya kremasi. Kalau kremasi itu kan ibaratnya kita masuk oven gitu ya. Kayak masuk, kan sering ya ada berita tentang kremasi. Iya, iya, Kalau kayak- kremasi itu kita nggak ngelihat bagaimana dia dikremasi, keluarnya jadi abu kayak gitu loh. Keluarnya udah jadi abu. Terus kalau misalnya ngaben itu seremoni, kita ngelihat bagaimana penaruhan jenazah, lalu dikasih tirte, terakhir didoain gitu ya. Terus langsung dinyalain gasnya ya, berkobar apinya gitu. Jadi iya gimana emang gue bilangnya, nggak kayak Oh, bukan dibakar kayak kayu bakar gitu ya? ada yang pakai kompor, ada yang pakai kayu bakar. Tapi kalau kayu bakar itu kan lama, Rita. Kalau sekarang dia pakai kompor gas itu loh. Jadi kayak boom langsung, Oh, jadi cepat ya? lebih cepat lah. Karena kan kita membakar kayak misalnya ada kayak gigi itu kan susah kebakarnya yang kayak gitu. Jadinya gue kan ngelihat setiap gue ngeliat ngaben sih, gue setiap ngeliat prosesi bakaran mayat itu gue kayak ngerasa
gila ya hidup kita secantik apapun kita bakalan digituin meninggal kayak juga bakalan dibakar. Atau enggak kalau gue ngelihat saya keluarga gue dikebumikan dengan cara dikubur juga gue mikirnya kayak gila ya kita juga akan kembali lagi ke tanah. Kayak gimana ya, kehidupan itu cuma sedikit itu gitu ya yang kita harus manfaatkan dengan baiknya. Jadi ya kayak gue ngelihat ketika tradisi ngaben itu ya gue kayak wow amazing banget ya tentang hal-hal kayak gitu, kayak gimana ya Rita ya ngelihat bagaimana ketika ngaben itu semua keluarga kumpul. Terus kalau ngaben itu kan ada yang naik di bade itu kan kayak bagaimana kendaraan terakhir beliau. Kayak keranda gitu. Iya. Kalau di Muslim kan kita di keranda. Kalau di Hindu itu ada namanya bade. Bade itu adalah seperti mobilnya, tanda kayak mobilnya beliau yang meninggal, almarhum atau almarhumah yang meninggal, dihantarkan ke tempat terakhirnya. Makanya waktu ini kan ada yang meninggal misalnya dari Puri atau dari mana itu kayak besar-besaran ya karena mereka ingin menunjukkan gitu loh kayak inilah pengantaran terakhir mereka untuk yang mereka tinggalkan kayak gitu. Oh, oke. Berarti lu bisa milih ya mau upacara ngaben atau dikebumikan. Iya tergantung wasiat dari yang meninggal. Mau misal kalau lu gimana? Kalau gue kayaknya kalau nggak dikremasi ngaben aja deh. Oh lu tetap walaupun lu ngelihatnya kayak serem Kayaknya, tapi tetap pengen ya? Iya soalnya kayak bukan kepengen aja. Kan lu bisa milih. Tapi gue kayak gimana ya? Ya kalau kremasi itu kan abu, gue aja udah kayak gue nggak mau ngerepotin banyak orang gitu loh. Gue kayaknya lebih milih gue dikremasi deh kalau gue meninggal. Kayak Laura itu lo ngerti kan yang kayak langsung kayak lebih ringkes gitu loh. Kalau ngaben itu kan emang agak ribet, cuman kan emang banyak upacaranya gitu. Cuman memang terakhir ya kita harus kayak ngaben gitu, kayak ibaratnya cara meninggalnya itu dengan cara habis meninggal itu dihilangkan wujud kita ini dengan cara kremasi, tapi setelah itu upacara ngabennya berlangsung, misalnya persembahyangannya tetap untuk mengunggah ke Tuhan gitu. Di Bali banyak banget sih Banyak apa ya, ada tradisi. banyak banget tradisi kalau mau dikupas kayak gitu banyak banget. Ada juga yang dibiarkan gitu aja. Iya ada. Ada tradisinya itunya ya. Iya kalau di Trunyan itu sendiri tradisinya itu mayatnya karena aku belum pernah ke Trunyan Pak. Aku pengen banget sih. Ya aku juga pingin sih, cuman kayak menyiapkan mental dulu ya. Benar. Karena di sana kita bakal melihat banyak. Karena di sana itu ada mayat, ya mayat-mayat ya jenazah yang udah meninggal itu kadang sampai 10 tahun itu masih ada tengkoraknya, 15 masih ada tengkoraknya. Dia cuman kayak ditaruh di pohon, aku lupa nama pohonnya apa. Jadi kayak ditaruh dalam pohon dan itu mayatnya itu wangi, bukan yang kayak bau gitu loh. Tapi nggak pakai formalin, kan beda mayat pakai formalin atau enggak. Ini tuh enggak. Jadi itu memang tradisi masyarakat di sana di Trunyan itu. Jadi kayak amazed aja sih aku sama kebudayaan Bali, emang banyak banget kayak gitu. Itu sih yang bikin gue cinta sama Bali karena banyak banget tradisinya dan gue belajar banyak. Dan aku sendiri kayak orang Balinya aja kayak bingung gitu loh, kok banyak banget ya. Misalnya aku orang Bali tapi kayak belum bisa paham 100% lah tentang budaya Balinya. Karena banyak ya, kayak Trunyan lu juga belum pernah. Iya, karena kan aku ini orang asli Denpasar ya, aku taunya tentang Denpasarnya aja. Nanti di Kabupaten Bangli beda lagi. Bangli itu udah Trunyan ada di Bangli, habis itu nanti di Karangasem beda. Setiap kabupaten itu punya tradisi cara membakar mayatnya beda-beda kadang-kadang.